bertemu kembali dengan saya Diki Permana dari program studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Digital Bandung angkatan 2023 mau memaparkan materi dari bukunya Pak Renal Kasali, Disruption Theory, suatu perubahan yang inovatif. Langsung saja. Kata disruption menjadi amat populer karena bergerak sejalan dengan muncul berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan menjadi startup. Contohnya, Bukalapak mengajak UMKM untuk dipasarkan di marketplace. Itu adalah cirinya. Kemudian yang kedua, disruption betul-betul suatu revolusi. Sejak krisis ekonomi 2008 Amerika Serikat, anak-anak muda di seluruh dunia begitu bergairah membangun startup ketimbang mencari kerja. Itu adalah suatu latar belakang dari Amerika. Kemudian perlahan-lahan anak muda tersebut merevolusi, mencari cara untuk mendistribusi segala jenis produk, barang, dan jasa. Dan muncullah usaha-usaha yang baru. Kalau kalian menggempur incumbent dengan membuat produk yang berimbang di pasar yang sama dengan harga yang sama, kalian sebagai pendatang baru akan kalah. Gempurlah kakinya atau sederhanakanlah produk, lakukan revolusi, bergerak ke segmen yang lebih rendah dengan strategi harga yang terjangkau dan dapat diakses. Kemudian perubahan yang dilakukan para pendatang baru ini terkesan revolusioner karena amat radikal, yang mengubah peta pasar, bahkan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru pada pelanggan. Awalnya mereka menciptakan pasar baru pada pelanggan. Disruption ini harus memahami teori dari disruption ini untuk mencari pembenaran atau kesalahan yang selama ini terjadi. Hasil akhir yang harus dicapai tentunya tindakan self-disruption. Self-disruption adalah suatu proses yang terjadinya seketika, dimulai dari ide, riset atau eksperimen, lalu proses pembuatan, pengembangan bisnis model, kemudian teori disruption ini memasuki pasar dengan bisnis modal baru yang berbeda dengan yang sudah dilakukan pemain-pemain lama. Karena itu, inovasi bisnis model menjadi lebih penting. Kemudian paparan dari teori disruption menurut Pak Renal Kasali dalam bukunya. Kemudian disruption ini adalah suatu proses yang terjadi akibat serangan dari teknologi atau perubahan yang terjadi oleh teknologi. Dan apabila teori ini dimengerti, maka akan lebih paham dari disruption teori ini.
kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, maka oleh karena itu dalam buku teori ini Parinal Kasari memberikan motivasi harusnya anak muda menciptakan produk barang dan jasa atau membentuk startup dan ketimbang mencari kerja begitu. Itu adalah teori dari Parinal Kasari. Kemudian ada perubahan yang dilakukan revolusioner karena yang abad mengubah peta pasar yang lama dengan pasar yang baru yang terdisruption oleh pengaruh teknologi yang selama ini kita hadapi. Berikut paparan dari teori yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.